Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada hari ini Senin 9 November 2024, saya Pendeta Niketut Pita Sitari mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan bagi kita. Nas yang menjadi dasar renungan untuk kita yaitu diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yaitu dengan perikop berita kelepasan. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Nas pada hari ini adalah nas yang penuh dengan penghiburan dan harapan. Dalam nas ini melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengirimkan pesan untuk menguatkan bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Berikut berita kelepasan dan penghiburan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Yang pertama, penghiburan dan janji Tuhan dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dalam ayat ini, Tuhan memulai pesannya dengan kata-kata penghiburan. Kata ini adalah janji bahwa Tuhan peduli terhadap penderitaan umatnya. Meskipun umat Israel sedang dalam pembuangan, Tuhan memberikan janji bahwa akhir dari penderitaan mereka sudah dekat. Tuhan adalah sumber penghiburan sejati dan Dia selalu hadir di saat kita membutuhkannya. Dan yang kedua, persiapan untuk kedatangan Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima. Tuhan menginginkan umatnya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Seperti yang Ia sampaikan dalam ayat 3-5 ini, suatu suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus siap menerima Tuhan, membersihkan hati kita dari segala dosa dan kesalahan, dan membuka jalan untuk kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan datang membawa keselamatan dan kemuliaannya yang akan mengisi dunia ini dengan kebenaran. Dan yang ketiga ialah firman Tuhan yang kekal, yaitu dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di tengah ketidakpastian dunia ini, firman Tuhan tetap kekal. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, tetapi janji dan firman Tuhan tetap abadi. Kita dapat bergantung padanya. Dan yang keempat ialah kedatangan Tuhan sebagai gembala, yaitu dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di mana dalam ayat ini Tuhan digambarkan sebagai gembala yang datang untuk mengembalakan umatnya. Dia akan merangkul domba-dombanya dengan lembut, menguatkan yang lemah, dan membimbing mereka menuju keselamatan. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang penuh perhatian terhadap umatnya,
yang datang dengan kelembutan dan penuh kuasa untuk memberikan perlindungan dan penghiburan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan, Tuhan selalu hadir untuk memberikan penghiburan dan harapan. Firman Tuhan yang kekal adalah sumber kekuatan kita. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan yang datang sebagai gembala penuh kasih untuk mengembalakan kita menuju keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas renungan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Bila renungan yang diperdengarkan bagi kami itu boleh selalu menuntun kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami, ampunilah segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat GKE Kalawa Gereja Parawe. Tuhan memberkati jemaat GKE Kalawa di setiap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, sawah ladang mereka, kebun mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan di setiap rencana mereka, pengharapan mereka, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Sehingga senantiasa jemaat Tuhan di GKI Kalawa, mereka juga selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati pelayan Tuhan, yaitu Pendeta Gadis pun juga TKS Resana yang melayani di jemaat GKI Kalawa Gereja Parawe. Tuhan memberkati Pendeta Gadis beserta keluarganya. Setiap tugas dan pelayanannya diberkati. Berikanlah ia kesehatan, kekuatan. Tuhan juga berkati kehidupan keluarganya, sehingga senantiasa mereka juga diberikan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga TKS Resana, Tuhan juga memberkati dia, sehingga ia juga boleh melakukan di setiap tugas pelayanan dan baik. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah juang hidupnya, sehingga ia boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.